372, jangan meminta lebih. Persiapan acara 7 bulan Rea sudah selesai. Nampak, deretan kursi tertata rapi di depan pekarangan rumah keluarga Atmaja. Makanan pun sudah tersaji di atas meja prasmanan beserta pramusaji yang berdiri di belakang meja. Terbentang karpet merah di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh para tamu undangan dengan rangkaian bunga di dalam vas besar yang menghiasi tempat acara. Di lantai 2, Rea sedang memakai pakaian. Nampak, Nena dan beberapa pelayan membantunya bersiap. Sakit? Tanya Nena yang sedang menyanggul rambut putrinya. Rea menggeleng. Tidak mah. Nena kembali menyelesaikan sanggul Rea. Dia melakukannya dengan rapi dan telaten. Sekilas, Nena memperhatikan Raditya yang duduk di sofa memperhatikan dirinya. Sejak Nena masuk ke dalam kamar hingga sekarang, tidak sedetik pun Raditya mengalihkan perhatiannya dari Rea. Nena paham, menantunya masih menaruh curiga padanya. Mah, pasang jepit kupu-kupu, pinta Rea. Perhatian Nena kembali pada putrinya. Kamu kan mau pakai mahkota, masa iya ditambah jepit kupu-kupu? Nanti rambutmu terlalu ramai. Pasang saja mah. Rea suka. Di depan sini. Rea menunjuk bagian depan kepalanya. Oke kita coba, ujar Nena seraya menyematkan jepit kupu-kupu yang Rea pegang. Dari kecil, Rea memang suka menghiasi rambutnya dengan pernak-pernik jepitan rambut. Bagus mah, puji Rea. Senang melihat penampilannya sendiri. Nena tertawa melihat senyum di wajah putrinya. Raditya memandangi istrinya tanpa kedip. Dia ikut tersenyum begitu melihat senyum di wajah Rea. Raditya bangkit dari duduk, lalu berjalan menghampiri istrinya. Sudah selesai? Tanya Raditya dengan wajah datar. Tanpa melirik mertuanya sedikit pun. Sudah. Rea mau turun sama mama atau bagaimana? Nena melirik putri dan menantunya bergantian. Aku yang akan membawa Rea. Turunlah lebih dulu, jawab Raditya. Rea meringis. Dia menatap Nena dengan tatapan meminta maaf. Tidak enak hati dengan sikap dingin suaminya. Nena tersenyum paham. Dia mengusap kepala putrinya. Mama turun duluan, pamit Nena, kemudian berjalan keluar dari kamar Rea. Raditya berlutut di hadapan Rea, kemudian memeluknya. Aku mencintaimu. Rea tersenyum mendengar ungkapan cinta suaminya. Dia melerai pelukan Raditya seraya menatap lekat wajahnya. Aku juga mencintaimu, balas Rea. Senyumnya meredup melihat manik biru Raditya yang menyimpan kekhawatiran. Aditya, boleh aku meminta sesuatu? Raditya mengangguk. Sudah aku bilang, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu hari ini. Rea menarik napas. Kepalanya menengadah. Menahan air mata yang tiba-tiba berkumpul dalam pelupuk matanya. Rea teringat dengan mimpinya beberapa waktu lalu. Aditya aku pernah bermimpi. Rea menatap wajah suaminya. Aku, kamu, mama, papa, oma, tante Mei, Franz kedua anak kita berkumpul di taman sambil bersenda gurau. Air mata Rea menitik. Membasahi wajahnya yang tertutup make up yang tidak begitu tebal. Apa mimpiku bisa menjadi kenyataan? Rea menghapus air matanya. Bisakah keluarga kita berkumpul sebagai keluarga? Melupakan masa lalu dan melewati masa depan bersama. Raditya terdiam. Tidak menjawab pertanyaan Rea. Sorot matanya terlihat datar, begitupun dengan ekspresi wajahnya. Aditya, bisakah kamu menerima mama dan papa sebagai mertuamu? Memperlakukan mereka layaknya orang tuamu sendiri. Mereka mungkin bersalah karena pernah bersikap tidak adil pada kita, tapi bagaimanapun mereka orang tuaku. Aku ingin kamu dan orang tuaku berdamai. Rea terisak. Air matanya luruh. Tubuhnya bergetar melihat suaminya yang hanya diam. Tidak menanggapi permintaannya. Kamu bilang akan mengabulkan apapun yang aku minta. Kenapa kamu diam? Rea memukul pelan bahu suaminya. Raditya menegakkan tubuhnya. Membawa Rea ke dalam pelukannya. Aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi tidak sekarang. Dadaku masih dipenuhi api hanya dengan melihat wanita itu menyentuhmu. Tolong jangan meminta lebih untuk saat ini. Rea memukul punggung suaminya. Meluapkan rasa kesalnya. Dia tidak paham dengan pikiran suaminya. Tapi, kenapa begitu sulit bagi Raditya memaafkan orang tuanya? Kenangan apa yang sebenarnya Raditya ingat tentang Nena dan Rendra, hingga Raditya sangat membenci mereka? Acara akan segera dimulai, sebaiknya kita turun. Raditya melerai pelukannya. Mengusap air mata di wajah istrinya. Jangan menangis.
Kamu membuatku merasa buruk, karena tidak bisa menghilangkan kesedihanmu. Tangis Rhea kembali pecah. Tidak bisa menahan rasa kecewanya. Rhea kesal pada sikap keras kepala suaminya. Tapi, Rhea juga sadar kalau kesedihannya hanya membuat suaminya bersedih. Aku membencimu Aditya, ucap Rhea terisak. Raditya bungkam. Dia kembali memeluk Rhea. Raditya memang tidak suka melihat istrinya bersedih. Tapi untuk berdamai dengan hatinya pun Raditya tidak mampu. Keegoisan dan dendamnya terlalu besar hingga membuat hatinya membatu. Kita turun sekarang, ajak Raditya seraya mengusap wajah istrinya yang basah. Rhea mengangguk pelan, tanpa menjawab. Minumlah dulu, kita turun setelah tangismu reda. Raditya mengambil gelas air di meja rias, lalu memberikannya pada Rhea. Tanpa berkata sepatah kata pun, Rhea meneguk air minum yang Raditya berikan. Di pekarangan rumah, Azalea tengah sibuk memberi pengarahan pada pramusaji yang bertugas menjaga makanan. Dia tidak mau ada kesalahan dalam acara besar adiknya. Nampak, Bram memperhatikan seraya tersenyum. Satu hal yang tidak pernah berubah dari Azalea, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Azalea tidak pernah asal dalam mengerjakan sesuatu. Ingat, jangan sampai makanan di atas meja terlihat kosong. Kalian harus sigap mengisi makanan dan minuman yang sudah terlihat kosong, paham? Paham Nona, jawab 10 orang wanita dan pria berseragam hitam putih dengan dasi kupu-kupu yang tersemat di leher mereka. Sekarang pergilah. Bersiaga di tempat masing-masing. Tamu sudah mulai berdatangan, layani mereka dengan baik, tita Azalea. Tanpa diperintah 2 kali, para pramusaji menempati tempat mereka masing-masing. Kamu terlalu keras pada mereka. Aku yakin, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, cetus Bram yang dari tadi memperhatikan Azalea. Azalea memutar mata. Manusia itu makhluk pelupa, jika tidak diingatkan. Mereka akan melupakan hal yang harus mereka ingat. Benarkah? Bram tersenyum miring seraya melangkah mendekati Azalea. Dia mendekatkan wajahnya. Sontak, Azalea mencondongkan tubuhnya ke belakang. Apa yang kamu lakukan? Azalea terbata. Gugup karena jarak wajah Bram yang terlalu dekat dengannya. Wajah Azalea pun memanas saat merasakan terpaan napas pria itu. Kamu bilang manusia makhluk pelupa. Aku hanya ingin mengingat perasaan yang pernah aku rasakan. Bram menatap lekat manik Azalea. Tatapan mereka bertemu dan terkunci satu sama lain. Apa kamu merasakannya? Jantungmu berdebar dan kamu mendadak tidak bisa bernapas normal. Seluruh tubuhmu dirambati rasa hangat dan perutmu mulai terasa tidak nyaman. Bram semakin mendekatkan wajahnya. Saat jarak kita sedekat ini, kamu bahkan tidak bisa berkedip. Apa kamu merasakannya? Azalea ternganga. Rahangnya terasa kaku. Dia tidak bisa menggerakkan bibirnya untuk menjawab pertanyaan Bram. Apa yang kalian lakukan? 373, Jodoh dan Takdir. Kevin. Liri Azalea. Dia terperanjat melihat kehadiran Kevin. Azalea pun melangkah mundur, menjauhkan diri dari Bram. Kevin. Liri Azalea salah tingkah. Kevin mengeratkan gigi. Menatap Bram dan Azalea dengan tatapan murka, namun Bram terlihat santai. Tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Bram tersenyum pada pria yang tengah menatap geram padanya. Sedang apa kamu di sini? Memenuhi undangan tuan rumah, ketus Kevin. Dia melangkah mendekati Azalea, kemudian menarik tangannya dengan kasar. Melihat itu, Bram mencengkeram lengan Kevin dengan kuat. Perlakukan wanita dengan lembut. Wajah Bram berubah garang. Tidak ada sedikit pun senyum di bibirnya. Cengkraman tangan Bram yang kuat membuat Kevin terpaksa melepaskan pegangannya pada Azalea. Bram melirik pergelangan tangan Azalea yang terlihat merah. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya tepat berada di dekat telinga Kevin. Semakin kamu mengekang kuat seorang wanita, semakin mudah wanita itu pergi. Bram menjauhkan wajahnya. Dia tersenyum mencemooh. Berhati-hatilah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Bram pergi meninggalkan Azalea dan Kevin. Dia tidak mau terjadi keributan di acara Rhea hanya karena dirinya tidak bisa menahan emosi. Kevin melirik Azalea dengan nanar. Aku sudah memperingatkan agar tidak dekat-dekat dengan pria itu. Aku tidak mendekati Bram. Pria itu yang mendekatiku, jawab Azalea. Tidak mau disalahkan. Kevin mengeratkan rahang. Setahuku, Bella tidak pernah berani membantah kata-kataku.
Apa kamu lupa dengan perjanjian kita? Azalea diam. Dia merapatkan bibir seraya menunduk. Azalea lupa kalau dia harus berperan sebagai Bella saat bersama Kevin. Maaf, ucap Azalea. Tidak berani menatap wajah pria di hadapannya. Kevin meraih tangan Azalea, lalu memegangnya dengan kuat. Jangan ulangi lagi. Ingat, kamu Bella, calon istriku. Rhea memperhatikan kakaknya dan Kevin. Dia tidak suka cara pria itu memperlakukan kakaknya. Dan lagi, sejak kapan Azalea menjadi penurut pada pria? Dari tadi, Rhea memperhatikan Bram, Azalea dan Kevin, walau dia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi Rhea tahu, kalau Azalea terintimidasi oleh Kevin. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Nina memperhatikan arah pandangan Rhea. Rhea melirik Nina. Dia ingat, Kevin adalah sepupu Nina. Pria seperti apa sepupumu? Apa dia selalu kasar pada wanita? Maksudmu Kevin? Nina balas bertanya. Dia mengernyit melihat wajah sepupunya yang tidak ramah. Rhea pasti salah paham. Padahal, Kevin biasanya jarang marah. Kevin bukan pria kasar. Tapi sekalinya marah, dia menakutkan. Benarkah? Rhea mengerutkan kening tidak percaya. Nina mengangguk. Kevin pria humoris. Dia mudah dekat dengan siapapun. Hanya saja, akhir-akhir ini dia memang terlihat galak. Apa mungkin dia sedang ada masalah dengan Bella? Gumam Nina balas bertanya. Rhea kembali memperhatikan kakaknya dan Kevin. Apa pria itu tahu identitas Bella yang sebenarnya? Karena itu dia memperlakukan Azalea dengan kasar. Batin Rhea, hatinya terenyuh. Iba pada kakaknya. Apa yang kamu perhatikan? Rhea tersentak mendengar suara suaminya. Dia menoleh. Raditya membawa 2 gelas jus di tangannya. Rhea tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku hanya sedang melihat para tamu. Duduklah. Jangan berdiri terlalu lama. Raditya mengajak istrinya duduk di kursi. Dengan patuh, Rhea mengikuti permintaan suaminya. Dia menerima jus dari Raditya, lalu kembali memperhatikan kakaknya. Tatapan Rhea beralih pada Bram yang sedang memperhatikan Azalea sambil mengobrol dengan Nena dan Rendra. Kenapa semuanya jadi kacau seperti ini? Tidak bisakah kita bahagia dengan pasangan masing-masing? Raditya mengernyit mendengar gumaman istrinya. Matanya melihat objek yang sedang Rhea perhatian. Mereka sudah bercerai. Bukan urusan kita untuk mencampuri urusan mereka, timpal Raditya. Rhea melirik suaminya. Aditya, apa kamu percaya jodoh dan takdir? Raditya tidak menjawab. Dia menatap istrinya dengan kening berkerut seolah meminta Rhea menjelaskan kata-katanya. Ada yang bilang, jodoh itu sudah ditetapkan Tuhan dan ada yang bilang jodoh itu ditentukan oleh diri sendiri. Namun, sesungguhnya jodoh itu adalah hal gaib. Hanya Tuhan saja yang tahu. Rhea tersenyum melihat wajah suaminya yang terlihat semakin bingung. Terlepas jodoh kita adalah pasangan yang saat ini mendampingi kita atau bukan, tugas manusia hanya 2, berusaha dan berikhtiar. Jadi maksudmu, pasangan yang saat ini bersama kita ada kemungkinan bukan jodoh kita. Nampak beberapa kerutan di kening Raditya mendengar perkataan istrinya. Bukan begitu. Seperti yang aku bilang, jodoh itu hal gaib. Manusia harus berusaha dan berikhtiar untuk jodohnya. Rhea meraih tangan suaminya. Tentu kita berjodoh karena Tuhan sudah menyatukan kita dalam ikatan pernikahan. Tapi, kita tetap harus berjuang untuk mempertahankan hubungan jodoh kita. Tatapan Rhea kembali pada Bram dan kakaknya. Dulu, aku tidak pernah menyangka akan bercerai dari Bram dan menjadi istrimu. Rhea tersenyum pada suaminya. Aku mengira Bram jodohku selamanya. Kami sudah menikah dan kami akan hidup bersama sampai tua. Tapi ternyata tidak begitu. Rhea mengambil napas sebelum melanjutkan kata-katanya. Jodohku dan Bram berakhir karena salah satu dari kami menyerah memperjuangkan ikatan yang sudah terbentuk. Begitupun dengan kamu dan Azalea, jodoh kalian berakhir karena tidak satu pun dari kalian yang ingin berjuang. Lalu, apa hubungannya dengan takdir? Tanya Raditya dengan wajah serius. Rhea mengangguk. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan orang yang kita sayang, tapi orang itu tetap pergi, artinya itu takdir. Kita tidak ditakdirkan hidup bersamanya. Takdir hasil akhir dari usaha dan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Kalau kita hanya pasrah, menerima hasil akhir yang kita hadapi, itu namanya kebodohan. Raditya menatap lekat wajah istrinya. Dia meremas tangan Rhea dengan erat.
Dadanya sesak mendengar kata-kata Rea yang terdengar ganjil. Kenapa tiba-tiba kamu berbicara tentang jodoh dan takdir? Aku merasa, hari ini kamu sedikit aneh. Rea tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu menjadi takdirku. Karena itu, tetaplah berjuang untukku dan bayi kita. Jangan seperti mereka. Rea menatap Bram dan kakaknya. Mereka sudah berjodoh, tapi harus berpisah karena kebodohan sendiri, padahal mereka masih saling mencintai. Rea diam sejenak. Aku harap takdir masih mempersatukan mereka. Raditya menatap lekat manik Rea yang tengah menatapnya. Aku tidak akan pernah menyerah padamu atau anak kita, percaya padaku. Dia mengusap wajah Rea dengan sayang. Bahkan jika kamu tidak menginginkanku lagi, aku tetap akan bertahan denganmu. Aku tidak peduli dengan jodoh dan takdir. Karena bagiku, kita akan bersama selamanya. Kita akan bersama walau harus menentang takdir Tuhan. Rea tergelak. Merasa lega sekaligus senang mendengar kata-kata suaminya. Raditya mengecup kening Rea, lalu membawa ke dalam pelukannya. Rea, kesetiaan itu tidak hanya dilakukan setahun atau 2 tahun saja. Tapi seumur hidup. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menepati janjiku, aku akan setia padamu. Raditya tersenyum pada Rea yang tengah tersenyum menatapnya. Bahkan jika kamu mengkhianatiku, aku akan tetap setia dan berjuang untukmu, batin Raditya. Bersambung.